Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi sama gue Om Fau di sini. Oke, tadi malam dini hari para traders dan analis ekonomi menanti keputusan The Fed naikkan suku bunga 25 basis poin. Ya, yang tadinya sedikit khawatir para analis karena Silicon Valley Bank SVB sempat kolaps kemudian dibeli sama satu bank lagi, kemudian kasus kredit Swiss lagi begitu ya, sehingga ada ekspektasi The Fed akan melonggarkan kebijakan ekonominya. Melonggarkan kebijakan ekonomi berarti menurunkan suku bunga, minimal mempertahankan. Oke, kita akan kupas dulu pelan-pelan dulu soal suku bunga ini ya, supaya kita paham soal suku bunga ini seperti apa gitu. Jadi guys, lihat di sini, The Fed naikin suku bunga 25 basis point. Kemudian nggak mau kalah nih si Inggris nih, si Inggrisnya juga akan naikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Giliran Asia Tenggara duluan negara Filipina yang ikutan naik suku bunga ya. Jadi 6,25 naik juga 25 basis point. Kemudian Singapura ini tingkat inflasinya juga katanya rendah. Jadi untuk naikkan target inflasi, bank harus punya alasan yang diterima oleh akademisi keuangan untuk meningkatkan target laju inflasi normal sesuai yang ditargetkan itu, ya suku bunga bank harus naik. Ya itulah situasi perdagangan uang yang juga melibatkan suku bunga. Jadi aku mau sampaikan di sini soal kekuatan bunga berbunga atau compounding interest ya. Jadi The Fed dan bank-bank lain dan mungkin juga Bank Indonesia yang akan ikut-ikutan atau memang sengaja ikut atau memang diperintah untuk ikut, karena sejatinya memang bank sentral di mana saja jarang yang nurut sama presidennya gitu ya. Ya coba cek dulu apa benar yang saya katakan atau bohongan. Agak jarang bank sentral nurut sama kepala negara. Jadi sebenarnya yang memimpin sebuah negara itu adalah banknya ya, bankernya gitu. Oke, jadi anyway ya, life must go on. Jadi saatnya harus bercerita lagi nih. Aku mau cerita ini. Hari ini kita akan cerita soal compounding interest ya. Yang mana menurut Albert Einstein, lu tahu nggak Albert Einstein siapa? Ilmuwan kawakan di dunia ini yang hampir bisa dibilang hampir tidak ada imbangnya untuk soal fisika ya. The best lah kalau aku bilang nomor satu. Karena dia menemukan teori relativitas waktu yang pada endingnya ilustrasi formulasi si Einstein menyebabkan gambaran the black hole. Kamu juga bisa nonton film Interstellar di situ, keren banget deh ya. Aku cuman ingat film itu luar biasa, masuk akal sih kalau aku bilang secara ilmiah. Jadi Albert Einstein sendiri ngoceh bahwa saya kekuatan terbesar di alam semesta ini adalah suku bunga bank. Jadi masih segar dalam ingatan kita ya. eh, Teman-teman juga pastinya juga pernah kan, atau mungkin sekarang ini bolak-balik ada yang telepon ke nomor nomor HP kamu, banknya sama, orangnya sama, bukan orangnya sama ya, peneleponnya mungkin sumbernya sama, nggak berhenti berhenti nawarin nawarin kamu pinjaman lunak, KTA segala macam, ditawarin. Manfaatin duitnya, bisa bisa investasi di mana saja. Ya mumpung dapat kemudahan segala macam ya, orang usaha sah-sah saja lah ya. Tapi aku harus berpikir, eh, kamu juga harus berpikir bahwasanya punya uang pun, uang tuh mau diapain? Pandai nggak pakai uangnya, atau cuman make aja ngabisin tapi tidak bisa memproduksi kembali dari uang yang kamu miliki. Jadi kamu harus berpikir cerdas di sini. Gua ingin sharing saja bahwasanya kalau dapat uang rezeki nomplok ya, pandai-pandailah memanfaatkan uang itu untuk hal yang produktif. Oke, jadi hmm,
karena situasi belakangan ini emas juga meroket sampai ke 2000 ya, suku bunga jadi taruhan perbincangan para analis, pendapat sebagian ke utara, sebagian ke selatan. Utara itu ke atas berarti ya, bullish. Kalau dia eh, selatan berarti ke bawah, itu bearish gitu. Jadi ada perdebatan istilahnya begitu. Jadi guys, kamu harus sadar betul bahwasanya di dunia keuangan ada namanya bull market dan juga ada yang namanya bear market. Bull market satu seketika dia akan menciptakan tren positif atau naik, dan juga ada situasi yang trennya negatif atau turun. Jadi kamu harus paham di situ. Situasi naik dan turun itu akan terjadi gitu ya. Dan itu dinamika pasar keuangan yang senantiasa ada, dan kamu harus kuasai tentang itu, soal bagaimana membaca tren. Oke, jadi ingat satu hal ini, bahwasanya jika pertumbuhan sebuah aset, sebuah investasi, asumsi saja sebuah investasi itu nilai persentase pertumbuhannya 5%, ya. Bayangkan kalau misalkan Anda investasi 1 juta gitu ya. Kemudian ada persentase kebutuhannya 5%, maka di akhir tahun pertama uang kamu akan menjadi 1.050.000. Berarti kalau misalkan tingkat pertumbuhannya 10%, maka di akhir tahun pertama uang kamu menjadi 1.100.000. Kalau misalkan 20%, maka di akhir tahun pertama uang kamu akan menjadi 1.200.000. Oke, kita double angkanya menjadi desimal 1, berarti 10 tahun. Dalam 10 tahun uang kamu yang 1 juta, jika pertumbuhan persentasenya hanya 5%, uang kamu jadi 1.600.000, 628.000 sekian. Kalau kamu punya kemampuan persentase hitungannya 10%, maka di tahun ke-10 uang kamu jadi 2.595.000 sekian uangnya. Bayangkan kalau misalkan pertumbuhannya itu 20%, berarti uang kamu di tahun ke-10 itu jadi 6.191.000. Uang dari 1 juta, guys. Bayangkan uang 1 juta ya, uang kertas nih 1 juta nih, dikasih variabel X suku bunga 5%, dan di tahun ke-10 uang kamu jadi 1.600.000. Gimana itu memberanak pinakkan angkanya menjadi bertambah? Luar biasa ya, matematika ekonomi ini menyebabkan angka uang Anda bertumbuh. Tapi sejatinya realkah pertumbuhan uang itu? Jadi kalau misalkan uang 1 juta dengan 5% saja, bayangkan dengan pertumbuhan 5% selama 100 tahun, maka uang kamu bisa menjadi 140 juta, guys. Nggak ngapa-ngapain, nongkrong-nongkrong aja sambil minum kopi dan ngisap rokok cerutu ya gitu. Jadi banker-banker di sana, jangan heran kalau banker itu semakin kaya. Jangan heran kalau seluruh gedung bank di dunia ini juga tinggi-tinggi sampai bisa mencakar langit. Jarang sih ketemu bank yang bangunannya ruko, ada sih, tapi ya mereka tidak liquid dalam beroperasi dan mencari nasabah ataupun memultiply uangnya dengan tingkat suku bunga yang normal atau yang bisa dijangkau oleh orang banyak. Intinya, bagi seorang banker yang memberikan kredit kepada orang, usahakan orang itu tetap hidup untuk bisa bayar bunganya. Karena kalau misalkan Anda lunasi pokoknya, maka tidak ada lagi yang namanya compounding interest. Jadi, kenapa The Fed naikkan suku bunga 25 basis point dan si kakek ini, si Atuk ini ngoceh, jika jika nanti target inflasinya belum mencapai 2%, dia akan tetap stabil di angka ini katanya. Ya, itu prinsipnya adalah The Fed akan mewajibkan bank-bank lain di dunia ini yang juga minjem sama The Fed harus bisa bayar bunga gitu.
Jadi, bayangkan kalau misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina yang juga ada pinjam uang untuk kapitalisasi modal, maka dia juga harus naikkan suku bunga untuk bisa ngejar hutang bunga kepada si The Fed. Itu yang harus kamu tahu. Kenapa dolar indeksnya turun tapi kamu saat tukar dolar di bank yang tadinya 15.000 sekarang jadi 15.200? Loh, tapi dolar indeks mengalami penurunan, Pak. Berarti kamu belum paham soal compounding ini. Jadi guys, walaupun suku US dollar index kelihatannya turun, tapi nilainya semakin menguat. Kenapa? Ketika satu bank sentral menaikkan suku bunga, itu sebuah tanda kamu harus lebih hemat dalam hal apapun soal yang namanya uang. Kenapa? Percaya deh sama gua, lu akan kekurangan uang tunai. Jadi, aku masih berpikir soal kaitan si The Fed kenapa ngotot naikin suku bunga di tengah meningkat laju inflasi yang di mana-mana ceritanya itu. Ya, apapun ceritanya, dolar harus tetap strong dan menguat. Karena apa? Menghantam Rusia dengan embargo ekonomi nggak mempan. Menjatuhkan harga minyak mentah dunia dan gas serendah-rendahnya nggak menghancurkan Rusia. Kenapa? Kamu nggak mau beli minyak murah dari gua yang nggak bisa, kata si Putin. Lu mau hantam aku, nggak beli minyak dari saya juga nggak apa-apa. Kamu mau menzirokan harga minyak dunia dalam dalam US dollar per barrel, ya silakan, yang rugi bukan aku, kamu. Nggak aku jual minyakku, aku bisa bisa pakai sendiri dalam negeri. Nah, eh, jadi mau hantam dengan cara apa? Ya dengan cara begini, dengan cara nilai ekonomi mata uang ini. Jadi ini juga jadi senjata untuk menghantam Rusia. Kita lihat apakah negara-negara lain akan menjerit dengan cara The Fed menaikkan suku bunga sehingga memaksa negara-negara lain untuk mendukung Amerika Serikat untuk menyerang Rusia secara mandatori. Dari jadi geoekonomi ini aku ceritanya ke geopolitik. Tapi ya guys, kalau misalkan dalam situasi krisis secara real time, secara real di lapangan, kira-kira emasnya setinggi apapun mau beli nggak kamu? Nggak ada yang beli, nggak ada yang mau beli, nggak punya uang lagi, kamu nggak bisa beli emas. Ya, jadi intinya ya emas, kalaupun harga tinggi, kalau kamu punya emas mau dijual pun mungkin toko emasnya mau belinya tawarnya murah sekali. Karena posisi kamu bukan posisi orang yang punya kemampuan bargain power. Posisi kita retail trader bukan orang yang punya bargain power. Jadi menurut hemat aku, situasi di lapangan dengan fundamental ekonomi seperti ini akan membuat dolar semakin menguat. Gue yakin sekali di sini karena kaitannya ke geopolitik. Jadi guys, selamat sore, selamat berpuasa di hari pertama ini. Sampai jumpa lagi bersama gue Om Fau. Bye bye.